Perkenalkan, saya Teddy Adrian, saya dari kelompok 7 dari kelas SKAM 004. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pedoman pengenaian pajak masukan. Halo, perkenalkan nama saya Alma Saskia Nurlita. Halo, perkenalkan nama saya Afif Farhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pedoman pengkreditan pajak masukan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Pengusaha kena pajak yang dapat menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan, yaitu PKP atau pengusaha kena pajak yang mempunyai peredaran usaha dalam 1 tahun tidak melebihi 1,8 miliar atau pengusaha yang baru dikukuhkan sebagai PKP. Selanjutnya, besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu sebesar 60% dari pajak keluaran untuk penyerahan jasa kena pajak atau 70% dari pajak keluaran untuk penyerahan barang kena pajak. Sehingga PPN yang disetor oleh PKP yang melakukan penyerahan JKP hanya 40% dari PPN yang dipungutnya. Untuk PKP yang melakukan penyerahan BKP harus menyetor 30% dari PPN yang dipungutnya. Selanjutnya ada beberapa contoh perlakuan pengkreditan pajak masukan. Sini yang pertama yaitu pajak masukan atas perolehan mesin giling kopi, yang mana digunakan oleh PKP ABC hanya untuk kegiatan usaha penjualan kopi bubuk, dan ini dapat dikreditkan seluruhnya. Yang kedua yaitu pajak masukan atas perolehan kemasan karung goni, di mana digunakan oleh PKP ABC hanya untuk kegiatan usaha penyerahan biji kopi sangrai, dan ini tidak dapat dikreditkan seluruhnya. Yang ketiga, pajak masukan atas perolehan wadah tanam, yang dimana berupa playback dan digunakan hanya untuk kegiatan usaha penjualan bibit kopi saja, dan ini tidak dapat dikreditkan seluruhnya. Yang keempat, yaitu pajak masukan atas perolehan truk, yang dimana digunakan untuk mengangkut kopi bubuk, biji kopi sangrai, dan bibit kopi. Sebagian dapat dikreditkan, namun sebagian lain tidak dapat dikreditkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengkreditan pajak masukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2. Ini tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk yang pertama, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kemudian untuk yang kedua, ini perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usahanya. Kemudian untuk yang ketiga, ini ada perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Lalu selanjutnya yang keempat adalah pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan yang kelima, ini ada perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Masukannya ini tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan. Lalu yang terakhir ini yang keenam, yaitu perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2A. Baik, di sini kita akan membahas mengenai perhitungan pajak masukan. Pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman penkreditan pajak masukan melakukan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan cara berikut ini. Cara yang pertama adalah pajak keluaran sama dengan nilai peredaran bruto atau penerimaan bruto yang terutang PPN pada masa pajak bersangkutan dikali dengan tarif PPN 11%. Cara yang kedua adalah pajak masukan yang dapat dikreditkan
untuk penyerahan BKP dengan pedoman pengkreditan pajak masukan yaitu sebesar 70% dikali pajak keluaran, dan untuk penyerahan JKP dengan pedoman pengkreditan pajak masukan yaitu sebesar 60% kali pajak keluaran. Nah, untuk cara yang ketiga, maka pajak pertama nilai yang wajib disetor pada setiap masa pajaknya adalah 30% dikali DPP untuk penyerahan BKP dan 60% dikali DPP untuk penyerahan JKP. Contoh perhitungannya adalah nilai peredaran bruto untuk masa Juni 2021 adalah 40 juta. Maka pajak keluarannya adalah 11% dikali dengan 40 juta. Jadi pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah 70% dikali 4.400.000 dan PPN yang terutang menjadi 1.320.000. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan terkait penggunaan pedoman pengkreditan pajak masukan. Yang pertama adalah jika PKP beralih menggunakan pengkreditan dengan mekanisme PK versus PM umum, maka peralihan tersebut hanya boleh dilakukan pada masa pajak pertama tahun buku berikutnya dengan mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPP tempat PKP terdaftar paling lama pada masa waktu penyampaian SPT pada masa pajak pertama di tahun buku selanjutnya tersebut. Dan yang kedua adalah jika terdapat pembenturan SPT masa yang dilakukan oleh PKP dan mengakibatkan peredaran bruto menjadi lebih dari 1,8 miliar, maka PKP wajib beralih menggunakan mekanisme PKPM umum. Peralihan tersebut mulai dilakukan pada masa pajak setelah peredaran usahanya melebihi 1,8 miliar. Dan yang ketiga adalah dalam hal peralihan sebagaimana disebut di atas, maka pajak masukan yang dihitung adalah pajak masukan yang dimulai pada masa pajak pertama tahun buku yang digunakan pengkreditan umum.